mengikuti kegiatan diseminasi kegiatan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, sebelumnya kami mohon maaf karena mendadak memberikan kegiatan diseminasi ini tidak lain tidak bukan kegiatan ini supaya bertujuan untuk berbagi kepada rekan sejawat tentang kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Setelah kemarin kami di CGP yang didatangi oleh Bu BP Bupati ini pada waktu kemarin membuat visi. Dan sekarang bagaimana tujuan membuat visi tersebut? Salah satunya adalah membuat budaya positif yang ada di sekolah. Maka dari itu Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kami di sini akan bukan menggurui tapi sharing tentang materi kegiatan berbagi praktik baik budaya positif. Nanti semoga saja bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Yang pertama, kami dari kelas 5, jadi saya dari kelas 5 karena kelas saya sendiri. Di situ nanti budaya positif apa yang akan kami paparkan di dalam kegiatan seperti ini. Seperti itu. Setelah kegiatan ini selesai, kami harap Bapak Ibu guru yang berhadapan langsung dengan murid bisa membagikan budaya-budaya positif yang telah kami sampaikan nanti kepada anak-anak. Jadi budaya positif ini tidak hanya melulu tentang guru, ini juga tentang murid dan semua warga sekolah. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Budaya positif itu salah satunya untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan menyampaikan sebuah tepuk yang namanya tepuk sepakat. Ini semalam saya tidak tidur membuat tepuk ini, ini namanya tepuk sepakat. Kita sering mendengar sekarang di kurikulum negara itu kata sepakat. Sepakat ya anak-anak, sepakat ya Bapak Ibu lah. Sepakat di jane opo lah. Kalau dulu di Kutilah tidak ada yang namanya sepakat. Harus seperti ini ya anak-anak, harus yang dilaksanakan seperti ini ya, sesuai aturan dan seperti itu. Kalau di kurikulum merdeka kita menyebutnya sekarang itu perbedaan penyebutan. Sekarang penyebutan itu yaitu sepakat. Jadi sepakat itu adalah persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi semua melaksanakan keputusan bersama dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau kamu harus melakukan ini ya, itu hanya salah satu pihak. Belum tentu yang disuruh siswanya itu setuju atau mau. Bunga pembayar, nah itu seperti itu. Dan sekarang timbul nama baru di kurikulum merdeka yaitu kata-kata sepakat. Ini tepuknya sama seperti dengan semangat, tapi saya modifikasi. Yang pertama, tidak boleh menghukum, ajarilah konsekuensi, berilah restitusi, se-aye-aye, nah seperti kalau saya semangat itu loh, aye-aye, aye-aye, sepakat. Nah, seperti itu. Ini khusus untuk rekan guru, tapi suatu saat diberikan kepada siswa juga bisa. Ini tadi malam saya nggak tidur ini mencari. Oke, seperti itu ya. Mari bisa dipraktekkan. Oke, diri juga boleh, monggo supaya lebih semangat. Ayo, oke, kakak Beni boleh berdiri. Harus semangat, oke. Oke, santai.
bukan seminar ya, ini hanya berbagi pengalaman saja. Oke. Bisa dimulai nggih? Oke, kita dimulai ya. Tepuk sepakat. Tidak boleh menghukum. Ajarilah konsekuensi. Berilah restitusi. Aye pak, aye kak, aye sepakat. Terima kasih. Bisa, berani aja yang sepuluh bisa. Nah, masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu dari saya kecil sampai sekarang di sekolah itu ada, dari SD sampai SMA itu ada. Cuma kalau kemarin tidak dinamakan budaya positif, hanya kita menyebutnya melakukan hal-hal yang benar gitu aja, atau melakukan hal-hal yang salah seperti itu. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini, kalau di sekolah penggerak sama guru penggerak saya kira 11-12 isinya sama. Okay. Kalau sekolah penggerak dia menggerakkan di sekolahan, kalau saya menggerakkan khususnya ada di murid-murid dan rekan teman sejarah seperti itu. Intinya budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Paradigma adalah pikir kita ya, daya pikir kita, pola pikir kita bahwa yang budaya positif itu yang seperti apa. Seperti itu. Kemudian di situ ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, gitu kan. Itu adalah urutan nanti dalam kegiatan budaya positif yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah meninggalkan metode pembelajaran yang konvensional. Dari kurikulum pertama sampai kurikulum 2013 sebenarnya intinya ya sama, ngulang bocah dan mendidik anak. Tetapi sekarang itu penemuan-penemuan riset-riset terbaru kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti. Kemudian pola pikir kita juga kita harus ubah. Kalau dulu anak boleh masuk kasih LKS, kasih buku, tinggal itu juga boleh. Sekarang nggak boleh. Malah sekarang itu anak itu dari rumah itu dia sudah membawa masalah. Masalahnya itu dibawa ke sekolah. Siapa yang akan menyelesaikan? Nah, betul. Bapak ibu guru, teman-temannya, ibu kepala sekolah maupun warga lain di sekolah, ibu kantin pun bisa juga menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Kalau Bu Hani mungkin masih baru kata-kata berdiferensiasi karena pumernya baru nih dulu. Tapi sebenarnya dulu ini juga ada di Kurtilas juga ada, di KBK juga ada. Itu juga pembelajaran yang mengelompokkan siswa-siswa tersebut sesuai dengan gaya belajar, bakat minat dan lainnya. Tetapi belum dinamakan berdiferensiasi. Karena ini mungkin sudah memiliki kemajuan, kata bahasanya sudah dirubah menjadi berdiferensiasi. Berarti berbeda. Bukan kok di kelas 5 itu muridnya 26, gaya belajarnya juga 26, itu bukan. Saya ngasih soal 1 sampai 10 jumlahnya 26 jenis, itu tidak seperti itu yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu ada dasarnya. Kita bisa lihat dari bakatnya, kemudian kita bisa lihat dari gaya belajarnya. Sebenarnya gaya ini yang kesenian gambar, dikelompokkan di gambar. Jadi tidak satu siswa satu metode pembelajaran, itu keliru. Konsep kita yang seperti itu keliru. Jadi siswa tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, jenis gaya belajarnya. Nah, seperti itu. Itu salah satu perubahan pola paradigma dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Sekarang
miskonsepsi tentang teori kontrol. Siapa yang memiliki kuasa untuk mengontrol anak-anak? Guru. Betul. Guru adalah orang yang mempunyai kontrol penuh terhadap siswanya. Jadi kalau siswa itu mempunyai sikap yang istilahnya melenceng, berarti dia tidak terkontrol oleh guru. Ini di dalam lingkup sekolah gitu, Bapak Ibu, bukan di dalam lingkup keluarga. Nah, seperti itu. Jadi guru adalah pemegang posisi kontrol penuh bagi murid. Seperti itu. Contoh di situ, kontrol itu bukan istilahnya apa ya, mengatur. Kamu harus kanan, kamu harus kiri, kamu harus lompat, kamu harus duduk. Nah, tidak hanya seperti itu posisi kontrol. Tapi kontrol itu juga diajak, bukan disuruh. Nih. Kalau di situ ilustrasinya di sini. Nah, kalau gurunya bilang, ayo kamu duduk, kamu harus duduk. Ayo kamu berdiri, harus berdiri. Kalau tidak disuruh, dia juga tidak melakukan apa-apa. Nah, seperti itu adalah salah satu teori kontrol atau pengendali murid itu yang keliru. Seharusnya kita sebagai guru, menurut yang saya pelajari di modul 1.4 di CGP itu, guru itu adalah sebagai pengajak, penuntun. Jadi dipegang pundaknya. Ayo Le, ayo Nduk, kamu duduk di sebelah sana. Beda gitu dengan ayo kamu duduk di sana lah, seperti itu beda. Sebenarnya hanya istilahnya stimulusnya yang berbeda. Tapi substansinya, kembalinya tetap sama. Yaitu kalau disuruh duduk ya kembali ke tempat duduk. Cuma kita berbeda penyampaian seperti itu. Kemudian kritik membuat rasa bersalah untuk mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah. Maksudnya kemarin kalau ada anak yang jatuh, itu biasanya kalau Bapak Ibu guru kan langsung diuneni gitu. Nah, salahmu sendiri toh, gak lari-lari. Nah, seperti itu. Tidak murid saja, anak saya pun seperti itu, Bu. Jadi kalau lari-lari jatuh, kapok ibu. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau di rumah kita kan orang tua, kontrol anak siapa yang pegang? Pasti orang tua. Nah, seperti itu. Sebenarnya jangan mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan anak. Nah, seperti itu. Kita harus pegang pundaknya, pegang tangannya. Kenapa kamu bisa jatuh? Nah, seperti itu. Kemudian, terus dirangkul. Kemudian diberikan penjelasan. Besok lagi kalau berlari-lari, hati-hati supaya tidak jatuh. Sebenarnya sama gitu, sama dari bayi kecil sampai sekarang pun sama. Mungkin mendidik anak gitu, seperti itu. Cuma sekarang itu dimunculkannya berbeda dalam artian kata-katanya, tapi substansinya sama gitu, seperti itu. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Guru ini orang dewasa. Ayo, kamu harus masuk terus, tidak boleh izin. Istilahnya setengah memaksa. Itu sebenarnya tidak boleh. Oke, tidak boleh. Karena apa? Anak yang kecil tersebut akan merekam kegiatan kita. Wah, nek wis dadi gede iki ternyata iso ngatur. Oh, nek ternyata sudah dewasa itu bisa ngatur. Nah, hal-hal seperti itu yang mengatur tanpa kontrol itu akan menyebabkan anak itu seperti keras kepala. Seperti keras kepala. Jadi saya harus ini. Kan seperti itu. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian ini sudah gampang untuk yang. Sekarang disiplin positif. Disiplin dari kata disiplin
yang artinya adalah belajar. Disiplina artinya belajar. Disiplin di sini yaitu mempunyai tanggung jawab. Mempunyai tanggung jawab, kemudian berdasarkan nilai yang diyakini. Nah ini yang susah Bu. Meyakini apa yang dianggapnya benar kepada anak itu susah. Contoh, sholat duha itu menurut saya penting atau tidak ya? Itu mungkin bagi murid tidak pernah menanya kepada dirinya sendiri. Itu yang susah. Nah, kita sebagai guru sekarang harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Wah, Bapak Ibu guru datang itu, saya sebaiknya gimana ya? Apakah saya harus salaman, menghindar, atau lari? Nah, hal-hal seperti itu yang wajib kita munculkan. Bagaimana caranya? Nah, itu kita mempelajari di disiplin positif ini. Jadi tidak boleh, loh guru datang silakan kamu salaman, tidak boleh seperti itu. Itu bukan dari tanggung jawabnya, bukan dari diri siswa, karena ada paksaan dari orang lain atau orang dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin proaktif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran. Ini masalah di lokal kemarin seperti ini. Setiap siswa SDM-nya kan berbeda-beda. Wong ditunjuk aja belum tentu tahu, apalagi dengan kesadaran. Itu sangat-sangat jauh. Apalagi saya kira dari murid di SD Garim Dompo itu menumbuhkan sikap kesadaran itu memang sangat sulit. Hanya buang sampah itu disuruh buang sampah ke tong sampah itu aja susah. Dia pilih buang sampah di jalan atau di ruang. Nah, seperti itu. Nah, itu belum mempunyai kesadaran. Kemudian kesadaran tersebut tanpa penghargaan, reward. Soalnya apa? Ternyata setelah saya pelajari, reward itu juga salah satu penggagalan dari disiplin positif. Lah betul, ternyata salah satunya adalah penghargaan. Nah, penghargaan ini sebenarnya juga solusi juga menjadi masalah baru di modul 1.4 dan itu juga dibahas. Nah seperti itu. Kemudian ancaman. Ayo, mungkin era PR sesuk tak tes ngarep 3 jam. Nah, seperti itu ancaman. Kemudian hukuman. Nah, ini yang akan kita selaraskan di disiplin positif ini, nanti kita menghilangkan yang namanya hukuman. Jadi nanti hukuman, konsekuensi, restitusi yang tadi tepuk-tepuk itu tidak sama. Oke, hukuman, konsekuensi, restitusi itu tidak sama. Walaupun substantifnya untuk membuat jera siswa, tapi tidak sama. Ngerti nih? Tidak samanya dalam penerapannya nanti. Nah, seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal. Memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah kesadaran diri sendiri. Tanpa disuruh pun anak-anak itu sudah menempatkan diri. Itu menurut saya lebih penting daripada hanya sekedar istilahnya pun apa ya, ngoyak-ngoyak. Nah, ngoyak-ngoyak. Ya kita awalnya ngoyak-ngoyak dulu, gitu. Kita membuat terpaksa anak dulu supaya menjadi terbiasa. Kalau dari awal sudah tidak dibiasakan dengan hal-hal yang positif, nanti anak-anak ya seperti itu. Itu. Kemudian, nah ini tadi nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam guru penggerak, khususnya di modul 1.4, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah
profil pelajar Pancasila. Di setiap kelas sudah ada profil pelajar Pancasila, walaupun sebagian besar anak itu tidak pernah membaca isinya itu tentang apa profil pelajar itu, khususnya kelas 5 itu aja yang 6 dimensi itu belum hafal ada. Nah, kemudian PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Di situ ketiga ini adalah salah satu bagian dari nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia, di situ juga muncul kebutuhan dasarnya dari murid. Murid itu juga mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan apa saja? Nah, menurut Dr. William Spexer, kebutuhan manusia itu yaitu penguasaan. Penguasaan itu kalau murid contohnya, temannya kalau tidak manut dia pasti akan marah, nesu. Pokoknya temannya kudu manut. Itu namanya penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia punya itu. Seperti saya sendiri, anak saya itu tidak buat PR kelas 5 itu, saya istilahnya agak dongkol. Jadi saya punya sifat penguasaan. Jadi anak itu harus istilahnya itu manut dengan saya. Nah, itu sudah kebutuhan dasar manusia, tidak boleh tidak bisa dihilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di kelas 5 tadi kasusnya bahwa dia itu tidak mau duduk dengan Chelsea. Ya. Terus tak tanya, ini inisialnya, ya nanti jatuhnya ke bullying. Saya tanya inisialnya tadi N, itu kenapa tidak mau duduk dengan Chelsea? Saya tanya karena istilahnya pun dia itu jorok seperti itu. Nah, jorok ya nggak tahu apa di lacinya ada makanan atau minuman atau bagaimana lah, itu nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Berarti kalau tidak mau seperti itu, rasa kasih sayang terhadap teman itu kan berkurang. Berkurang. Nah, seperti itu tadi sudah saya kasih solusi supaya mau duduk dengan Chelsea, ternyata mau. Itu ternyata mungkin dari rumah sampai kurang juga bisa, jadi sampai sekolah ini agak mogok, agak nesu, terus duduknya adalah tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itu menjadikan masalah. Anak-anak itu kadang seperti itu jadi masalah. Kemudian bertahan hidup pasti kita makan dan minum. Jadi ada anak-anak itu yang dari rumah tidak membawa uang saku, kemudian dia di sekolah kemudian dia minta makanan temannya, itu salah satu kebutuhan dasarnya. Karena perutnya lapar, dia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dengan minta makanan temannya. Itu salah satu seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan ini enggak jahili katane buatan marem. Ini enggak duduk dengan si A, enggak mau. Lah itu kesenangan. Dia itu kesenangan. Semua manusia ada. Kemudian kebebasan. Ini yang agak susah. Enggak mau diatur. Memang itu sudah kebutuhan dasar manusia, kita tidak bisa merubah. Tapi kalau kita tidak ada aturan, maka kita akan keluar dari hal-hal yang tidak semestinya seperti itu. Kemudian motivasi di perilaku manusia. Setiap manusia, guru, murid, semua warga sekolah itu mempunyai motivasi dalam kehidupannya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
murid kelas 5 itu kok berangkatnya pagi? Tak tanya, kamu kok berangkatnya pagi terus kenapa? Dan saya takut telat kok Pak. Kalau telat nanti kenapa? Nanti nek dihukum Pak Guru bagaimana? Nah seperti itu. Nah anak-anak yang seperti itu secara tidak sadar mereka juga menghindari menghindari hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya kalau murid di kelas 5 itu yang berangkat pagi itu biasanya, kamu kok jam pagi seperti ini sudah sampai sekolahan, dan seperti itu. Bagus, besok lebih ditingkatkan lagi lah seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Biasanya anak-anak ini mencontoh. Wah, kenapa kamu berangkat pagi? Pak Guru biasanya pagi yuk. Nah seperti itu. Dia akan secara tidak sadar akan mencontoh orang yang mereka inginkan. Kemudian ada lagi anak-anak yang sering bertengkar, belut dan sebagainya. Nah, saya ingin jadi PSHT dan sebagainya, lah seperti itu. Ternyata anak-anak itu mempunyai keinginan sama seperti yang mereka bayangkan. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus selalu mendampingi anak-anak kita. Kemudian memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Pak, saya ingin belajarnya modelnya kelompok, dilayani. Pak, saya ingin belajarnya di luar sana loh Pak, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh nanti pada waktu jam pelajaran tidak boleh ke kantin, jajan, dan seperti itu. Tapi kalau untuk gaya belajar, Pak, saya pengennya belajarnya di musola Pak karena tenang. Boleh atau tidak? Boleh. Apa semua satu kelas dibawa ke musola? Betul nggih? Tidak. Nah, itu supaya meningkatkan motivasi siswa tersebut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman yang pertama, hukuman yang menyakitkan. Ada bukan hukuman yang menyakitkan? Apa Mbak Rum? Contoh hukuman yang menyakitkan. Fisik, suruh push up 300 kali. Wah, itu menyakitkan. Sudah menyakiti fisik juga menyakiti hati. Ngosek WC dari ujung selatan sampai ujung utara disuruh ada, dulu ada ya Bu ya, dulu zamannya saya sekolah. Oke. Karena dulu saya SMP-nya itu di SMP yang keagamaan, itu karena saya tidak ikut sholat zuhur, saya disuruh memindahkan genteng. Genteng itu dari pojok ruangan sana sampai pojok ruangan sana untuk di seperti itu fisik. Kemudian kalau olahraga yang tidak ikut olahraga itu biasanya disuruh cari batu untuk ditata di halaman. Kalau dulu mungkin belum paving ya. Kalau di tempat saya itu harus cari batu dan seperti itu. Sedikit demi sedikit dari kali dibawa ke sekolahan seperti itu. Kemudian hukuman tersebut membuat murid takut. Mungkin Bapak Ibu guru sudah punya pengalaman, kok ini Batak ini kok hari ini nggak berangkat. Nah, itu kenapa? Mungkin takut atau perasaannya istilahnya belum stabil. Itu kemudian memaksa. Tadi kalau memaksa setiap hari kita pasti memaksa, harus sholat. Nah, seperti itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang agak susah mengerti nggih. Kalau tidak temannya laporan, kita biasanya tidak tahu. Murid menjadi rendah diri. Nah, itu salah satu penyebab dari hukuman yang gagal. Maka hukuman ini nanti akan kita hilangkan.
Kemudian penghargaan. Nah, salah satu yang membuat murid itu motivasinya kurang, selain dari hukuman adalah juga penghargaan. Hati-hati ya Bapak Ibu memberikan penghargaan, karena itu bisa menjadikan siswa yang seperti dikatakan Mbak Armi tadi, nek buatan diopai dia tidak mau seperti itu. Nah, karena itu nanti akan dibawa sampai dewasa. Kemudian penghargaan yang gagal yaitu pertama tidak efektif. Tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Kayak dikai apura ora tak lakoni, seperti itu. Merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Yaitu saya tidak mau kalau tidak seperti dia. Aku nggak mau Pak, nggak mau dikasih hadiah seperti si A. Tapi itu merupakan motivasinya Pak. Ya, makanya itu Bu, disiplin positif itu ada dua kendalanya. Itu penghargaan juga bisa menjadikan motivasi, hukuman juga bisa menjadikan motivasi. Tapi di dalam kedua hal tersebut ada yang gagal, ada yang berhasil. Maten Bu, kita boleh memberikan penghargaan, tapi dalam konteks tertentu. Kita boleh memberikan hukuman, harus kamu sholat sunat 30 rakaat contohnya. Padahal itu dalam keadaan upacara. Itu tidak sesuai dengan konteks. Kecuali kalau sholat zuhur gojek, habis ini kamu sholat 30 rakaat. Itu boleh tidak Bapak Ibu? Boleh. Nah, itu sesuai dengan konteks. Itu, kalau Bu Fian olahraga, kamu push up 5 kali, boleh enggak Bu? Boleh. Itu dalam konteks olahraga. Tapi kalau dalam pelajaran agama, habis tidak bisa membaca surat, ayo kamu push up 10 kali, boleh enggak? Nah, enggak nyambung, tidak sesuai dengan konteks. Seperti itu, nggih. Kemudian Bu Fian anaknya bisa lari juara 1. Dikasih hadiah yang tidak, dikasih hadiah Al-Qur'an. Contohnya nggih, hadiah Al-Qur'an. Kan itu tidak nyambung dengan istilahnya minat bakatnya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati dalam pemberian penghargaan terhadap siswa. Ya, jadi tidak angel-angel, tidak gagas inilah seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ayo, ranking paling bawah, besok ngosek WC dari WC selatan sampai WC ke utara, semua kamu kosek. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kurikulum Merdeka tidak boleh membuat ranking. Kalau orang tua tanya dikasih pengertian. Rankingnya ini di bagian pengetahuan atau di bagian yang lain. Ngerti nggih Bapak Ibu? Soalnya kan orang tua pasti ambil rapot yang ditanya pertama kali adalah ranking. Pak, anakku ranking berapa Pak? Kalau ranking di bagian akademik silahkan dikatakan. Akademiknya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi bagi anak yang tidak mempunyai akademiknya kurang, dia punya bakat, contohnya main sepak bola sampai tingkat kabupaten, nah itu yang diminta. Dia tingkat kabupaten ranking 1 Bapak Ibu, jadi jangan mematikan potensi dari siswa. Kemudian merampas hak. Nah, ini menghargai dirinya. Anak yang sudah maju tingkat kabupaten, dia juga ingin dihargai daripada anak yang ranking 1. Apa guru wis sing digagas ranking 1 wae. Sing pinter tok. Nah, seperti itu. Semua anak yang masuk ke kelas kita masing-masing itu mempunyai karakteristik dan latar belakang yang berbeda dan itu mempunyai keunggulannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ibrahim perlu diberikan treatment tiap hari Bu. Jadi dilus-lus setiap hari. Kalau tidak dilus-lus setiap hari itu bisa jadi keluar konteks, lihat betul, keluar konteks. Nah, memang dari rumah dia tidak pernah dikasih perhatian.
perhatian. Dia mencari perhatiannya di mana? Ya di sekolah. Ketemu bapak ibu guru, dia pengen dilus-lus, pengen sekedar lus-lus itu saya kira anak-anak ya juga sudah tahu seperti itu. Nah ini yang sukses. Kita ganti tadi hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Kemudian penghargaan kita ganti dengan restitusi. Seperti itu. Substansinya sama atau beda? Sumbernya, tujuannya, tapi sekarang penyebutannya, istilahnya, konsekuensi. Kalau hukuman kan, ayo kamu pesan 10 kali. Tapi kalau konsekuensi, dia muncul dari diri. Wah, aku sudah melakukan kesalahan, saya harus bagaimana? Saya harus minta maaf pada bapak ibu guru, saya harus minta maaf pada teman-teman. Angel bu, saat ini dari guru. Lagi. Nah, itu salah satu beban guru sekarang. Salah satu beban itu ya itu menyadarkan anak-anak yang sudah dilakukannya itu betul atau salah, itu memang susahnya di sini. Kemudian konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Ayo kamu kalau sebelum sholat kamu ambil air wudhu dulu. Jadi dikuatkan bu. Saya tidak bisa halo, ayo jiko banyu wudhu saiki. Itu yang bagi yang mendengarkan. Kalau yang tidak mendengarkan, Pak guru ngomong apa nih? Pak guru ngapa aku enggak seperti itu. Tapi kalau diajak, ayo ambil air wudhu yuk, tidak deh. Contohnya, kenapa kamu nangis? Nah, itu ditanya. Oke, seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah, murid yang saya beri treatment tadi, saya tidak bisa lepaskan di kelas 5 saja. Itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kita semua berkewajiban harus tahu Bu. Tidak hanya kelas kita saja. Jadi kita juga mempelajari kelas 1, contohnya kelas 1 yang agak nakal. Siapa jenisnya Mbak? Askan. Saya perhatikan Askan ini kok dari kata-katanya kok omongannya kan kemprot terus loh Mbak. Omongannya kok kemprot terus ini kenapa? Kemudian kalau di kamar mandi kok dia pengennya di kamar mandi guru itu kenapa? Itu diperhatikan. Iya, itu nggak bisa. Contohnya berarti di kelas 1 nggak bisa Mbak. Itu harus dilihat di kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Apakah nanti di kelas 2 dengan guru baru apakah masih seperti itu? Apakah berubah? Nah, itu adalah perlu monitoring. Apakah guru yang lain boleh melaporkan? Boleh. Oh, Bu Dewi, Pak, lo muridnya jenengan gaene mbak sampah nang ngarep kelas kula lho. Boleh. Nanti saya yang akan merestitusi. Jadi jangan jenengan yang merestitusi. Harus kembali ke kontrolnya siapa. Walaupun kita semua satu sekolahan bisa menjadi kontrol semua murid, tapi murid itu tidak mau dikontrol oleh guru yang tidak diinginkannya atau bukan gurunya. Seperti itu Bu. Jadi mungkin muridnya Bu Armi itu nangis saya kadang mungkin tidak diam, tapi kalau Bu Armi sendiri yang turun tangan, melos-melos dan sebagainya, mungkin dia diam. Nah seperti itu. Jadi agak susah, gitu. Budaya positif itu agak susah. Kemudian stimulus atau respon. Ini yang perlu dilaksanakan sebagai guru. Anak itu nangis, kemudian laporan apa kita respon. Kamu kenapa? Kemudian ditanya kenapa. Tidak boleh, contoh, dan belum dapat laporan dari siswa lain, Pak, kita tidak segera melerai atau menyelesaikannya.
itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Mungkin nanti pulang sekolah dia masih loh, sampai rumah lapor ke Pak E. Nah seperti itu. Kalau di kelas saya, masalah yang ada di sekolah itu jangan dilaporkan kepada orang tua sebelum kamu melaporkan kepada Pak Guru. Itu saya buat kesepakatan. Jadi kalau kamu belum di sekolahan, kamu laporan dulu sama Pak Guru, jangan laporan dengan orang tuamu tanpa pengetahuan Pak Guru, karena biasanya orang tua itu langsung WA gurunya, Pak si A kok belum si B Pak. Nah gurunya malah nggak tahu. Jangan seperti itu akan mematikan kontrol dari guru. Nah ini sebagai pengalaman untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, silakan bila ada masalah yang ada di dalam kelas maupun di sekolahan, itu sebelum anak-anak itu cerita dengan orang tua, itu kita selesaikan di sekolah dan Bapak Ibu guru harus tahu terlebih dahulu. Kalau tidak tahu, sudah sampai luar, orang tuanya sampai bertanya-tanya, dan kemarin seperti kelas 6 yang lulus kemarin, ya nggak seperti itu, gurunya saja sampai bingung mau berkata apa karena tiba-tiba orang tuanya datang bermasalah, nggak seperti itu. Hal-hal yang seperti itu kita selesaikan di sekolah. Saya kira semua Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Nah setelah kita tidak bisa menyelesaikannya di sekolah, baru kita memanggil orang tua. Soalnya orang tua itu kadang diceritani A, dia menangkapnya B, terus ambil nesu-nesu mau orang yang sekolah, nggak seperti itu. Itu ada yang seperti itu kita minimalisir. Kemudian murid menghormati peraturan. Kalau di sini masuk jam 7 itu anak-anak juga sudah masuk, sudah tertib menghormati peraturan. Kemudian penghilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak-anak yang agak tidak peduli, dia tidak pernah merenungi, dia tidak pernah refleksi. Maka di kurikulum Merdeka ini ada kata-kata refleksi. Itu refleksi tidak hanya pelajaran saja, tapi kegiatan apa saja dari pagi sampai siang itu kita refleksi. Ada masalah apa, kenapa, kok bisa begitu. Itu anak-anak suruh ngomong. Kalau tidak bisa untuk berbicara, silakan berikan secari kertas supaya anak-anak tersebut menuliskan. Kalau anak-anak yang mau berbicara kan dia bisanya nulis. Saya tulis masalahnya apa, masalahnya apa. Senang, saya sudah senang Pak pelajaran hari ini. Seperti itu. Wah Pak, Bundino memakai kertas ya. Oke, tidak. Kalau saya di kelas 5 itu tidak setiap hari. Itu saya mulai dari seminggu sekali. Di setiap Jumat sebelum pulang itu saya refleksi kegiatan selama 1 minggu. Nah, di situ akan muncul anak itu refleksi perasaannya bagaimana, pengalaman belajarnya bagaimana, terus peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Di situ biasanya saya laksanakan di setiap hari Jumat. Kemudian tadi penghargaan atau reward kita ganti kata dengan restitusi. Nah, jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini agak susah dulu, karena ini motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri siswa. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid yang bermasalah di kelas 1 itu bisa masalahnya sampai di kelas 6 atau tingkat selanjutnya. Contoh di kelas saya sih yang belum bisa membaca, itu sebenarnya bukan masalah sekarang, okay? Tapi itu adalah masalah yang berkepanjangan dari bawah, dari rumah malahan itu. Okay? Nah, hal-hal yang seperti itu nanti kalau istilahnya dia sudah goal, sudah bisa baca, kita berikan restitusi, kita berikan penghargaan, kasih buku dongeng. Kalau dari seperti itu berarti
yang sudah bisa membaca. Kemudian murid menghormati dirinya. Nah ini anak-anak itu saya lihat belum bisa menghormati orang lain karena dia tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Jadi saya sak gelem nih. Walaupun kodratnya anak itu kodrat bermain, tapi bermainnya itu kita sampai dengan belajar, tidak boleh bermain terus seperti itu. Kemudian kalau dia sudah bisa menghormati dirinya, kebutuhannya dia tahu, maka dia bisa menghormati orang lain. Tapi kalau dia tidak bisa menghormati dirinya sendiri, dia juga tidak bisa menghormati orang lain. Itulah murid sekarang seperti itu. Kemudian teori kontrol. Nah, ini dirinya sendiri yang memegang kontrol. Supaya aku tidak mengambil pensil temanku itu aku harus bagaimana? Kata-kata yang seperti itu, pertanyaan yang seperti itu yang panjenengan sedaya harus munculkan dalam diri siswa. Aku bilang cukup pensil temanku piye ya? Aku harus piye ya? Aku harus bawa pensil dari rumah sendiri. Nah, seperti itu. Supaya aku tidak mengambil jajanan temanku bagaimana ya? Nah, kan belaran duit, nah seperti itu. Nah, tidak pernah diberi uang saku, Pak. Nah, itu sebagai kontrol harus pertama mengundang juga orang tuanya. Kan ada alasannya kenapa anak ini tidak pernah membawa uang saku contohnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu? Ada orang tua itu bilang kalau bisa ini tidak mau, Pak. Apa iya mosok murid dikit duit kayak jajan tak belum. Ada loh Bapak Ibu yang seperti itu di rumah. Kemudian kalau sangunya ditabung semua, Pak. Mosok anak-anak istilahnya lihat teman-temannya jajan kok dia bisa bilang ditabung semua, itu sepertinya kalau saya malah tanda tanya. Ini orang tua kok seperti ini? Seperti ini maksudnya dilihat dari fisik siswa, ya siswa ini aja istilahnya kurang gizi contohnya. Jadi pagi tidak pernah makan, tidak pernah diberikan uang saku, alasannya ditabung. Nah, seperti itu kan tidak wajar. Beda dengan murid saya, KT itu kalau dia dari fisik, dia tidak pakai uang saku, saya percaya. Ditabung saya percaya. Gitu. Tapi kalau saya lihat sih, dia nggak pernah bawa uang saku. Kemudian dia bilangnya uangnya saya tabung. Percaya buatan Bu seperti itu. Nah, sebagai guru itu adalah salah satu pertanyaan besar. Maksud atas sesi yang nyuwun sewu ya seperti itu harus menabung. Apakah betul setiap hari juga dikasih uang untuk ditabung? Nah, seperti itu. Ternyata itu biasanya itu orang tuanya lupa untuk memberikan. Lupa atau memang tidak dikasih, saya tidak tahu. Alasannya memang seperti itu. Jadi anak itu bekal ya tidak bawa, uang saku juga tidak bawa. Kalau ditanya, uangnya nanti ditabung. Nah, seperti itu. Nah, padahal di PKK aja dia tidak pernah nabung. Nah, seperti itu. Nah, itu hal seperti itu panjenengan telisik. Latar belakang murid dari rumah itu panjenengan pelajari. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini unsurnya dari dalam diri murid. Itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu salah satu ciri dari restitusi. Jadi setelah anak melakukan kesalahan itu tidak disingkiri teman yang lainnya, tapi dia kembali ke kelas dengan sudah mempunyai kesadaran diri, saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi.
Ya, seperti itu. Susah nggih, Bu? Angel, Pak, memang nggih. Restitusi memang susah. Kemudian ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Pertama. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau ada anak yang bermasalah gelut dan sebagainya, Bapak Ibu panggil, hidup dalam kelas berdua. Ditanya A, alasanmu apa? Yang mulai siapa? Ditanya B, alasanmu apa? Yang mulai siapa? Nanti ketahuan siapa yang memulai. Kemudian siapa yang tidak mau ngalah, itu pasti kelihatan. Soalnya kalau kita tidak mempertemukan antara kedua murid tersebut, kita tidak bisa tahu. Nah, itu. Kemudian dalam restitusi ada pendekatan. Contoh kemarin yang muridnya Bani Zain, itu kalau cuma ditunjuk, kamu ambil uang toh, nggak mau dia ngaku. Saya yakin itu nggak mau. Kita harus gandeng tangannya, kita ajak ke tempat yang dia nyaman, baru dia cerita sendiri. Itu pun sendiri, bukan ada temannya pasti saya jamin nggak mau. Seperti itu. Kalau di kantor polisi tinggal diinjak kakinya pakai kursi meja, dipaksa mau tidak mau harus ngaku. Tapi ini kita berhadapan bukan dengan tersangka, kita berhadapan dengan murid. Nah, seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita mencari celah seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Oke. Harus ada solusi dari masalahnya murid kita masing-masing. Yang tadi tidak bawa bekal seperti murid saya, kemudian datangnya telat seperti Bimandaru, katanya Sedayo tahu toh Bimandaru. Kalau datang itu jam 7.04 baru datang. Itu tak tanya orang tuanya juga saya tanya. Ternyata orang tuanya jangan sewu ya, kakunya itu agak seperti itu, enggak istilahnya tidak pengertian dengan anak-anak. Harus ditanya, kenapa kok bisa berangkat siang? Ternyata dia itu kalau pagi tidak pernah dibangunkan, tidak pernah digugat. Ya seperti itu setiap hari. Ternyata di rumah itu dia itu sama kakaknya. Jadi bapak ibunya itu pagi suruh kemana-mana. Dia di rumah ternyata hanya dengan kakaknya. Kalau kakaknya pagi ada acara pergi, ya itu dia tidak ada yang bangunkan. Itu salah satu kelemahan Bimandaru. Dan itu saya lihat dulu dari kelas 2, kelas 3 berangkatnya ya siang terus, tidak merasa bersalah. Pokoknya gitu berangkatnya jamnya ini, gurunya harus manut. Nah, seperti itu. Ini di kelas 5 saya tolak, tidak bisa kalau kami seperti itu terus. Itu akan menjadi permasalahan kepanjangan. Nanti kalau dia sudah masuk dunia kerja, dia juga akan seperti itu. Pas mangkatnya siang. Seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita stop dari sekarang. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, diumumkan dalam kelasnya. Apakah kalian mau memaafkan temanmu yang telah bersalah ini? Mau Pak, mau Pak, mau Pak. Itu. Kemudian kalau mau kita kembalikan ke dalam kelompoknya, maksudnya kita jadikan satu dengan temannya, seperti itu. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu, kesalahan kepada siapa, itu panjenengan ketemukan, mau memaafkan atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau mau, anak ini istilahnya digatoki lagi. Nah, itu namanya dikembalikan ke dalam kelompoknya. Jangan kok, kowe gelut karo tak pisah pada waktu 1 jam atau 2 jam pelajaran. Nanti kalau sudah selesai, benar gabung lagi. Kita tidak boleh memisah anak itu A dengan B selama 1 minggu contohnya, 1 semester, 1 kenaikan kelas, itu tidak boleh. Kenapa? Karena apa? A
anak-anak yang sudah melakukan kenakalan itu dia itu merasa, wah aku saya kurang ikut digolo kae. Wah kayak ternyata istilahnya musuh karo aku. Nah seperti itu. Nah anak-anak yang seperti itu kalau sudah masalahnya sudah selesai, silakan digabung lagi Bapak Ibu. Silakan digabung lagi. Nah nanti dilihat apakah anak-anak tersebut akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Contohnya gelut meneh. Nah nanti kalau kasus-kasus yang seperti itu baru panjenengan bisa 1 minggu, 2 minggu masih jangka. Tapi suatu saat sudah baik, jadikan 1 lagi. Itu namanya memasukkan orang-orang yang bermasalah ke dalam, kembalikan kepada kelompok. Itu. Yeah. Kalau ini kok tidak bisa belajar, saya pindah di B. Itu akan menjadikan masalah baru bagi anak. Saya yakin. Apalagi pindah sekolah. Aku iso maca pindah sekolah. Wah, di sekolah baru itu terjadi masalah yang lebih besar lagi malah. Bapak Ibu gurunya tidak tahu sejarahnya anak itu apa. Anaknya ini kok gak bisa baca itu, dia juga nggak tahu. Nah, seperti itu akan menjadi masalah yang baru. Maka dari itu anak-anak yang ke sekolah, kalau saya menyebutnya bukan ke sekolah tapi mengisi waktu luang. Kalau mengisi waktu luang datang ke sekolah, itu pasti anak-anak itu membawa masalah. Dengan tanya itu pasti. Pak Guru kok bisa mengatakan mengisi waktu luang? Kalau sekolah ini dalam bentuk pelajaran, saya yakin anak-anak itu kabur semua begitu. Tapi kalau dalam waktu luang itu adalah waktu yang menyenangkan. Waktu yang menyenangkan itu ya bisa gambar, dia bisa bakulan, bisa membuat karya dan sebagainya. Itu mengisi waktu luang. Tapi kalau untuk belajar, anak yang belajar itu pasti sudah mundur dulu. Wah, pelajarannya matematika meneh. Nah, seperti itu. Salah, itu nggak masuk aja. Nah, itu namanya kalau saya sebutnya sebagai pengisi waktu luang di sekolah. Mengisi waktu luang itu tidak di rumah tapi di sekolah. Oke. Kemudian, nah ini 5 posisi kontrol bagi restitusi. Siapa tadi yang membuat posisi kontrol? Kita nih sebagai guru nih. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum tadi boleh enggak Bapak Ibu? Ayo, penghukum tadi boleh enggak? Kita sebagai guru. Nah, dengan sangat terpaksa. Betul. Kalau sudah tidak ada solusi lain dari posisi kontrol yang saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah penghukum. Wis tidak ada, istilahnya tidak ada ampun. Digawe rasa bersalah ya serang gagas, dicedai sebagai teman, itu kita cedai sebagai serang gagas, dipantau lengi kok ya cek, malah mendelengi wong. Kita sebagai manajer kita koordinir satu-satu kok ya podo wae lah. Salah satu cara yang terakhir adalah penghukum. Mau tidak mau. Oke. Tapi setelah keempat posisi ini kita laksanakan. Ini saya ambil yang dari nomor 1, penghukum. Kalau bisa jangan ditakut. Nah, perbedaannya sekarang siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Hormat ini. Kalau enggak kakinya diangkat 1, dijewer telinganya. Itu namanya apa Bapak Ibu? Hukuman. Anak datang telat, tak suruh push up 50 kali. Hukuman. Itu namanya apa Bu? Hukuman.
Kemudian berkembang, kita tinggalkan hukuman. Sekarang kita ganti konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Contoh, anak ini kok tidak mengerjakan PR, nanti kamu istirahat mengerjakan PR, menulis dari aku tidak akan melakukan kesalahan sampai 3 lembar. Nah, seperti itu. Kalau tahun kemarin saya juga seperti itu. Tidak sholat saya keliru menulis astagfirullah sampai 2 lembar. Ternyata hal yang seperti itu sebenarnya substansinya baik, tapi itu tidak diperbolehkan dalam kegiatan seperti ini sebagai guru. Saya juga merasa bersalah. Kok muridku dulu nggak ikut sholat zuhur kok saya suruh nulis astagfirullah 2 lembar itu ya. Nah, tidak apa-apa, itu namanya pengalaman. Ternyata itu sekarang tidak boleh. Ada yang sebenarnya itu sudah bagus daripada saya suruh sholat 30 rakaat. Nah, hukuman toh saya sudah masuk di dalam konsekuensi. Nah, ini yang lebih bagus. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas anak-anak. Setelah keyakinan kelas yang kalian buat, yang telah kalian sepakati, kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Pak, mengerjakan nanti pada waktu pulang. Siapa yang bilang harus mengerjakan pada waktu pulang? Apakah gurunya? Tidak. Yang mengatakan adalah siswanya sendiri. Jadi dia tahu, oh kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti saya jam pulang sekolah harus mengerjakan PR. Nah, yang dimaksud restitusi seperti itu, Bu. Jadi bukan gurunya yang mengatakan, tapi muridnya sadar diri. Oh, setelah saya tidak mengerjakan PR, saya harus susah nih, apalagi kelas rendah. Kan anak-anak sudah nggak mungkin anak-anak kelas rendah seperti itu. Tapi saya kira di setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas. Saya kira anak-anak juga sudah tahu seperti itu. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol: penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer kita. Kemudian, nah ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Sebenarnya substansinya sama. Gue ngatur siapa, Bu? Siswa. Tapi kalau peraturan kelas yang buat biasanya guru. Tapi kalau keyakinan kelas yang buat siswa. Ngerti nggih? Saya kira sudah dilaksanakan semua. Ini materi sekolah penggerak yang tahun lalu. Nah, ini kelas 5 tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini untuk sebenarnya restitusi. Jadi restitusi itu ada langkah-langkahnya. Kenapa kok disebut restitusi? Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau siswa, identitasnya dia sebagai siswa. Kalau siswa itu seharusnya kamu tidak boleh berantem dengan teman kamu. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu yang sudah melakukannya, mencuri, kemudian mengambil makanan temanmu, itu perbuatan salah atau tidak? Itu kita munculkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan adalah keyakinan kelas yang telah kita buat. Kalau kita mengambil makanan teman kita tanpa izin, maka konsekuensinya harus apa? Mengembalikan Pak. Nah, itu anak yang kita cari. Seperti itu. Kalau kita datang terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Berdiri di depan Pak. Boleh enggak seperti itu, Bu?
Nah, hati-hati dalam pembuatan keyakinan kelas. Konsekuensi yang kita buat itu jangan sampai menjadikan hukuman lagi, tapi jadikan seperti diskusi. Kan itu usul siswa tuh biasanya. Kalau telat nanti dihukum Pak, hormat bendera 10 menit. Nah, sekarang dirubah. Jangan 10 menit. Contoh, hormat bendera kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai selesai, seperti itu. Sebenarnya substansinya sama untuk mengatur siswa, tapi pengemasannya sekarang yang berbeda. Nah, seperti itu. Itulah salah satu budaya positif yang harus kita. Nah, betul Bu. Nah, ya itu kan sudah terakhir Bu. Penghukum itu kita pakai setelah yang terakhir. Terus kayak rasa bersalah buatan mempan, dipantau buatan mempan, itu baru hukuman. Silahkan. Tapi sebelum itu silahkan memakai posisi kontrol yang lainnya sebagai teman. Diajak dirangkul, kamu ada apa toh? Diajak ke bawah pohon, suruh curhat. Tadi ada apa? Kok kamu bertengkar dengan temanmu? Nah, nanti kan cerita tadi. Nah, ceritanya itu nanti disamakan dengan yang lainnya. Apakah dia membuat atau memang kejadiannya seperti itu. Melalui langkah-langkah segitiga institusi, disiplin ini bukan hanya tentang memberikan hukuman, tapi juga tentang membantu anak-anak mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kalau saya telat, saya konsekuensinya ini. Jadi saya tidak akan melakukan istilahnya telat masuk ke kelas. Oke, memang susah tapi monggo. Ini kita munculkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ini hukuman, konsekuensi, dan institusi. Nah, Terima kasih. oke. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan oh jangan ganti. Kadang ya? Oke. Tanya Pak. Apa Bu? Bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa sebuah rumah? Bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa hukuman? Sebuah rumah. Kalau saya menurut modul yang saya pelajari di filosofi KHD, guru itu adalah sebagai penuntun, sebagai contoh, sebagai pelajar. Monggo Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menjadikan contoh bagi anak-anaknya. Oke, kalau anak-anak itu tidak meniru kita, tidak meniru dari orang tua, itu kita harus memang istilahnya memberikan karakter yang positif. Ya kalau kita kasih contoh, kita masuk tepat waktu, pakai seragam, kemudian baju dimasukkan. Anak itu sering bilang kalau badai itu kan tidak saya masukkan Bu. Lah Pak Guru enggak dimasukkan. Nah seperti itu. Dia membandingkan. Dimasuk ini omongan kita cuma batin. Tapi kadang ada anak yang bilang, oh, Pak Guru enggak dimasukkan. Seperti itu nanti dijelaskan. Kenapa kok dimasukkan? Modelnya memang. Nah seperti itu. Anak-anak kadang nggak mau tahu Bu, kalau gurunya nggak dimasukkan, dia nggak mau tahu Bu. Dikasih tahu juga ngeyel terus. Nah, ngeyel terus seperti itu. Itu nggih Bu. Jadi supaya anak-anak itu kita tidak memunculkan hukuman itu, kita beri contoh yang baik, yang positif seperti itu. Itu mawon. Oke. Kalau sudah, kata waktu ini sudah habis, ya, sore. Kegiatan diseminasi dari saya, semoga saja memberikan dorongan kepada rekan-rekan semua yang belum mengikuti kegiatan CGP. Saya ajak secara pribadi, monggo untuk mengikuti program.
materinya hampir sama dengan sekolah penggerak. Kalau Bu Dewi ikut malah sebenarnya sudah banyak. Oke, karena memang materi modulnya itu tidak jauh berbeda dengan sekolah penggerak. Oke, sama. Monggo, ini saya ajak kepada rekan-rekan semua supaya bisa mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan.